Halo semuanya, hari ini kita berada di salah satu titik pemukiman yang memiliki dinamika tata kota yang cukup kompleks. Jika dilihat sekilas saja, wilayah ini tampak seperti permukiman padat pada umumnya. Namun, jika kita bedah kembali lagi lebih dalam, ada beberapa variabel lingkungan dan aksesibilitas yang memerlukan perhatian serius dari sisi perencanaan wilayah dan kawasan. Pada kesempatan kali ini, kami memilih kawasan perumahan Grand Taman Sari yang ada di Samarinda seberang sebagai objek analisis tugas kami. Mengapa kami memilih Grand Taman Sari sebagai objek analisis kami? Ya, alasannya sendiri karena Grand Taman Sari ini adalah perumahan yang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat di Samarinda. Perumahan yang terkenal sebagai perumahan kalangan menengah ke atas. Oleh karena itu kami tertarik untuk mencoba membedah kembali apa yang ada di dalam perumahan ini. Masalah apa? Apakah semuanya sudah cukup sempurna atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, marilah kita bedah sama-sama. Masalah pertama yang sangat kontras pada saat pertama kali kami memasuki perumahan ini adalah pada sistem drainasenya, di mana sistem drainasenya menggunakan sistem seperti tabung atau pipa besar untuk mengalirkan aliran air yang arahnya mengarah ke danau yang ada di tengah-tengah perumahan. Kenapa ini menjadi masalah? Karena yang kami temukan pada kenyataannya ada beberapa titik tertentu, titik-titik drainase yang mengalami erosi, dan ini menyebabkan penumpukan tanah pada saluran air drainase sehingga dapat menyebabkan penyumbatan air dan pengenangan air berlebih sehingga menyebabkan pengembangbiakan jentik atau nyamuk yang berlebih, dan ini dapat sangat mengganggu kenyamanan para penduduk di kawasan tersebut. Lanjut ke masalah yang kedua, yaitu masalah pada sisi aksesibilitasnya. Secara spasial, wilayah ini memiliki struktur yang sangat berisiko. Mengapa demikian? Karena hanya ada satu akses masuk dari setiap klaster-klaster yang ada di perumahan Grand Taman Sari, dan itu pun ukurannya sangat sempit. Ini bukan hanya masalah kenyamanan yang akan dialami pengguna, tapi juga masalah keamanan, keselamatan. Jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, kendaraan besar seperti pemadam kebakaran akan sangat susah untuk masuk ke klaster jika dalam klaster terjadi suatu kebakaran. Masalah yang ketiga yaitu masalah isu bau tidak sedap yang dapat tercium di sekitar perumahan. Efek domino dari drainase yang buruk ini adalah munculnya bau menyengat yang menyelimuti wilayah perumahan. Udara yang seharusnya bersih menjadi tercemar oleh gas amonia dari limbah domestik yang tidak terurai dengan baik, yang tentu saja menurunkan kualitas hidup warga setiap harinya. Lanjut kita ke masalah yang keempat, yaitu masalah pada distribusi fasilitas ibadah. Dari sisi fasilitas sosial, terdapat ketimpangan distribusi. Tempat ibadah hanya terpusat di satu sisi wilayah, yaitu pada sisi kiri dari arah masuk ke dalam perumahan. Bagi warga yang tinggal di sisi berlawanan, akses menuju fasilitas ini menjadi sulit karena harus membelah padatnya pemukiman, menunjukkan tidak meratanya coverage area fasilitas publik yang ada pada perumahan ini. Kesimpulannya adalah, wilayah ini butuh intervensi segera agar menjadi hunian yang lebih manusiawi dan aman tentunya. Itulah hasil analisis masalah dan beberapa solusi yang dapat kami berikan sebagai mahasiswa arsitektur. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf juga. Sekian dan terima kasih.